Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Len Handoko. Ya, salam Eco Farming, pupuk organik super aktif. Ya, ini kita untuk cara pemakaian pupuk Eco Farming. Ya, di sini ada, sebelum kita melakukan pemupukan, nanti di sini ada jumlah hari kalender tanaman sebelum tanam, setelah ditanam. Ya, sahabat dimanapun. Nah, di sini sesuai sama ada brosurnya yang ini di dalam pupuk. Di situ kan jumlah hari kalendernya itu kan ada di sini sebelum tanam itu kan ada -5, berarti -5 itu artinya sebelum tanam. Nah, setelah nanti ditanam itu kita ada hitungannya, itu setelah ditanam 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 40, 42, 45, 50, 56, 60. Ya, nanti di sini ada semua di label panduan aplikasi. Ini buat pupuk, ini buat pupuk apa aja, jeruk, manggis, mangga, sayur-sayuran, semua ya, semua di sini nih ada semua untuk pemupukannya. Jadi tinggal lihat di aplikasinya ini. Nah, jadi setelah nanti di situ kan ada kalendernya, nanti tinggal dilihat aja sebelum mengaplikasikan itu tanamannya. Ini contohnya padi itu 5 hari sebelum tanam itu 6 liter pupuk, 20 tangki, sekitar 300 ml, garis miring tangki ya. Nah, setelah 4 hari ya, itu hitungannya 6 liter pupuk sebelum kita tanam ya. Jadi di sini nih 14 hari setelah tanam kita semprot lagi. Butuhnya itu 1 liter pupuk untuk 20 tangki, 50 ml, garis miring tangki ya. Untuk 28 hari setelah ditanam kita semprot lagi 1 liter pupuk sama 20 liter air. Ini 20 tangki ya. 1 liter ini gunakan 20 tangki. 20 tangki berarti kalau tangkinya sekitar 50 ml lah ya, 50 ml tangki. Nah, ini sama 42 hari setelah tanam, sama juga 20 tangki. 1 liter pupuk itu kita menggunakan 20 tangki plus 50 ml, berarti sekitar 50 ml plus tangki ya. Nah, ini buat padi. Nah, setelah 56 hari tanam, sama seperti yang 20 tangki, 50 ml air ya, 50 ml garis miring tangki, berarti 50 ml tangki ya. Nah, terus untuk total 1 hektar itu adalah 10 tub ini buat 1 hektar. Kalau kita aplikasikan itu tuh pokoknya untuk biangnya 1 liter itu berarti 1 tub ini. Oke, buat
sahabatku petani dimanapun berada. Saya lagi mengaplikasikan untuk pemakaian pupuk eco farming super aktif ya. Ini untuk pupuk pupuknya itu ya. Nah, jadi biasanya itu orang itu selalu ini, pupuk organik itu terbuat dari apa sih, kan seperti itu. Nah, eco farming ini pupuk organik super aktif. Eco farming adalah pupuk organik super aktif hasil ahli penelitian itu lebih dari 17 tahun yang memiliki kelebihan mengandung bakteri positif leukoplankton sebagai bakteri bioaktivator. Bioaktivator mengandung 13 unsur huru hara. Nah, yang dibutuhkan oleh tanaman dapat menekan penggunaan pupuk organik hingga 75%, sehingga eco farming dapat menjadi alternatif pengembangan produksi pertanian sehat, ramah lingkungan ya, praktis, efektif, efisien, ekonomis, dan menghemat biaya pemupukan. Meningkatkan biaya produksi, manfaatnya mempercepat masa panen ya, meningkatkan imunitas tanaman, meningkatkan unsur hara tanah, meningkatkan hasil produksi ya, meningkatkan kualitas produksi. Nah, lahan subur petani makmur, kan bukan begitu ya. Oke, ini untuk padi. Untuk liternya jelas seperti itu. Total per 1 hektar untuk padi itu adalah kebutuhannya 10 liter. Berarti 10 liter itu 10 tub ini ya. Jadi min 5 itu sebelum tanam, kan di situ ada, di sini tulisannya min 5. Nah, min 5 gak kelihatan, oke, di zoom. Min 5 sebelum kita menanam padi ya. Ini pupuk eco farming super aktif. Ini semua tanaman, kedelai, kacang hijau, kacang merah, 5 hari sebelum tanam ya. 5 hari sebelum tanam itu untuk kacang kedelai itu 4 liter, totalnya 4 liter. Nah, 4 liter. Jadi ini 5 hari sebelum tanam sama 20 tangki 200 ml tangki ya. Nah, untuk 10 hari setelah tanam 1 liter pupuk, berarti 20 tangki ini bisa 50 ml air ya, 50 liter. 20 hari setelah tanam 1 liter pupuk, 20 tangki 50 ml garis miring tangki, 50 mm tangki ya. Nah, untuk 30 hari setelah tanam, 30 hari sama 1 liter pupuk, 20 tangki, terus 50 lakukan siaran langsung. Sedang menonton ya. Ini untuk kedelai, kacang hijau, kacang tanah, kacang merah. Nah, ini untuk kedelai.
Jadi total literan itu adalah 7 liter per 1 hektar ya, buat saudara-saudaraku, sahabat petani dimanapun Anda berada. Nah, ini pupuk ini kecil, tapi jangan dipandang kecilnya, kecil-kecil cabai rawit, tapi bisa menghasilkan petani yang lebih bagus ya. Nah, ini buat gandum, hanjali, jagung, sorghum ya. Ini sama, di sini ada tulisannya min 5. Min 5 itu kalau saya jelasin, min 5 di sini sebelum kita menanamkan gandum, hanjali, jagung ya. Nah, ini pupuk eco farming luar biasa, manfaatnya luar biasa ya, lahan subur petani makmur. Nah, setelah 10 hari tanam ya, itu sama 1 liter pupuk ya, 20 tangki 50 ml. 20 hari setelah tanam, 1 liter pupuk, 20 tangki 50 ml. Nah, ini setelah 30 hari. Setelah 30 hari sama 1 liter pupuk, 20 tangki 50 ml. Ya, ini tangkinya yang 50 ml. Ini luar biasa. Nah, jadi kalau biasanya kan ada bertanya, ini kok segini, kok ini sih. Jadi ini totalnya ini 7 tub. 7 tub berarti 7 biji ini. Satu ininya kalau boleh tahu teman-teman, ini harganya 250.000. Tadi kalau 10 tub, kalau 7 tub itu tinggal dikaliin aja. 250 kali 7 berapa? Kalau beli pupuk yang itu tuh biasa sampai berapa juta gitu kan. Nah, ini bisa mengurangin bisa menghemat biaya. Ini buat jagung, gandum ya. Ini totalnya 7 liter. Nah, untuk bayam, kangkung, selada, sosin sini sosin ya kan. Nah, 5 hari sebelum tanam itu kita membutuhkan 4 liter. Ya, kita membutuhkan 4 liter. Jadi ini kalau ini hitung-hitungannya lain-lain ya, hitung kalendernya lain-lain ini. Kalau padi tadi kan hari pertama 14 hari, kalau ini kan cuma dihitung 7 hari. Setelah 7 hari tanam itu 1 liter pupuk ini berarti 20 tangki 50 ml ya. Nah, hari ke-20 yang 20 hari setelah tanam, ini 1,5 liter pupuknya berarti 20 tangki 75 ml tangki ya. Ini 20 tangki berarti kan 75 ml airnya, berarti kan total ininya, ini total langsung, ini totalnya ini ya. Nah, jadi total 1 hektar itu cuma 6,5 liter. Bayangkan coba, kalau beli pupuk kimia itu udah main tontonan kalau nggak salah ya, kalau pupuk kimia. Nah, ini luar biasa. Nah, bagi petani cabai rawit, timun, tomat, kan biasanya itu kalau kayak timun itu kan
daunnya banyak dimakan ulat. Kalau cabai itu buahnya biasanya keriting-keriting gitu ya. Jadi kalau nanti pakai pupuk eco farming ini, alhamdulillah lahan subur, petani makmur. Ya, ya ini sama. Di sini ada tulisannya min 5. Min 5 itu berarti sebelum tanam. Sebelum tanam itu 4 liter pupuk, 20 tangki, 200 ml tangki. 200 ml air, terus untuk 1 tangki. Berarti 14 hari setelah tanam itu 1,5 liter pupuk, 20 tangki, 75 ml tangki. Ya, 75 ml. Berarti tinggal ini aja. 1 liternya itu berapa ini? Untuk 28 hari setelah ditanam, ini 1,5 liter pupuk, 20 tangki, ya 75 ml. Ini untuk pupuk ya. Setelah 42 hari, 1,5 liter pupuk, 20 lagi, 75 ml. Ya, jadi untuk persahabat petani dimanapun berada, ya, untuk semua tanaman ada di sini. Berarti ini totalnya 8, liter per 1 hektar. 8, liter per 1 hektar tinggal dikali 250.000 kali 8,5, ya taruhlah 9 lah. 9 untuk 9 ini. Ya, ini untuk cabai rawit, timun, tomat. Ini seperti ini. Ini kelihatannya kecil, tapi manfaatnya luar biasa. Nah, ini ada untuk gayol, kentang, ya kan, terus lobak, sagu, talas, ubi jalar, dan wortel. Nah, ini sebelum kita menanamkan tanaman itu menggunakan 4 liter pupuk. 4 liter pupuk. 4 liter pupuk itu 20 tangki, ya. Terus 200 ml. Ini pupuknya luar biasa. Nah, jadi kalendernya itu setelah 20 hari ini menggunakan 2 liter pupuk, berarti 2 tub ini. Itu untuk 20 tangki itu 100 ml. Ya, per tangki ya. Ini hitungannya segitu ya, per tangki. Setelah 30 hari setelah tanam, ini 20 tangki 2 liter pupuk, 20 tangki, 100 ml per tangki. Ya, untuk 40 hari setelah tanam, ini 2 liter pupuk, terus 20 tangki, 100 ml per tangki. Ini cara ininya. Total 1 hektar itu kalau buat gayol, kentang, lobak, sagu, talas, ubi, jalar, wortel, ini 11,5, ya taruhlah 12 lah. Ini luar biasa. Jadi kalau misalnya daunnya itu padi kita genyol, kentang itu hasil panennya tadinya misalnya cuman nggak nyampe 1 ton, setelah pakai pupuk eco farming ini hasilnya bisa melimpah, bisa 2 ton, bisa 3 ton.
Ini pupuk bukan sembarang pupuk, jangan dilihat dari kecilnya, tapi manfaatnya luar biasa. Nah, ini untuk kacang tanah. Kacang tanah itu 5 hari sebelum tanam itu menggunakan 4 liter pupuk 20 tangki ya, berarti 200 ml per tangki. Ini pupuk. Ini kalau mau tahu isi dalamnya seperti ini, sahabat petani. Nah, seperti ini isi dalamnya, seperti ini. Ya, ini langsung gini, kita tutup rapat lagi. Nah, setelah 20 hari setelah tanam itu 1 liter pupuk 20 tangki 500 ml per tangki. Setelah 30 hari 1 liter pupuk ini 20 tangki 50 ml per tangki. Jadi nanti untuk teman-teman ngaplikasinya itu tuh, hitungannya 1 liter, ada aqua yang besar itu yang kurang 1 liter lebih berapa, nanti dimasukin tuangin ke situ ya. Nah, nanti perlu dikocok-kocok. Setelah dikocok-kocok nanti itu, nah baru dimasukkan 1 tub ini ke dalam tangki, tuangin seret. Berarti ya, total yang dibutuhkan untuk kacang tanah itu adalah 7 liter per 1 hektar. Bayangkan 7 liter per 1 hektar. Gimana untuk kalau kita beli pupuk yang biasa itu harganya main juta-jutaan, harganya sampai biasa 6 juta sampai berapa gitu kan. Kalau gini kan hasil panennya juga bagus ya. Ini untuk pupuk. Nah, ini buat kacang panjang, terus rawai, terong, labu, sama oyong, paria. Tahu paria tanaman apa? Aku juga nggak tahu ya. Maklum, lagi belajar apa namanya. Nah, 5 hari sebelum tanam itu kita membutuhkan pupuk itu 4 liter 20 tangki per 200 ml per tangki. Nah, setelah tanam 10 hari 1 liter pupuk 20 tangki 50 ml per tangki ya. 20 hari setelah tanam 1 liter pupuk 20 tangki 50 ml per tangki ya, 50 ml per tangki. Setelah 30 hari setelah tanam 1 liter pupuk 20 tangki 50 ml per tangki ya. Ini luar biasa. Nah, setelah 40 hari itu 1 liter pupuk 20 tangki 50 ml per tangki. Berarti total yang dibutuhkan per 1 hektar itu adalah 8 tub untuk kacang panjang, rawai, terong, labu, sama oyong pari. Oh, maaf, lagi banyak nyamuk. Oke. Nah, ini untuk bawang daun. Bawang daun itu 5 hari sebelum penanaman itu 4 liter pupuk ya. Itu 4 liter pupuk 20 tangki 200 ml per tangki. Ini itu sangat yang dibutuhkan seperti ini, kecil mungil. Nah, ini sama hitungannya dengan padi ya untuk bawang daun ya.
14 hari setelah tanam, 1 liter pupuk, 20 tangki, 50 ml per tangki. Setelah 28 hari setelah tanam, 1 liter pupuk, 20 tangki, 50 ml per tangki. Nah, setelah 42 hari itu setelah tanam, 1 liter pupuk, 20 tangki, 50 ml per tangki. Ya. Nah, jadi total yang dibutuhkan Anda di sini, sahabat petani, itu adalah 7 liter. 7 liter itu berarti 7 tub. Aku sambil ngecas ya, karena HP-nya ini, HP-nya baterainya udah ada tanda-tanda ngomongnya lemah ya, sorry, mohon maaf. Untuk bawang merah, bawang putih, bawang bombay, sana di sini ada namanya min 5 ya, di sini ada namanya min 5. Min 5 itu berarti sebelum ditanam ya, kayak di sini. Dan di sini ada namanya min 5 ya, min 5 hari. Nah, di sini berarti 4 liter, terus 20 tangki, berarti ini 200 ml ini per tangki ya. Ini sesuai sama, ada brosurnya di sini, jadi nggak usah lihat yang lain lagi. Ini brosurnya ada nih ya. Untuk bawang putih, bawang merah ini 4 liter. Bawang putih, bawang merah, bawang putih, bawang merah, putih bombay ya. Di sini ada bawang merah, putih bombay. Ini sama, sebelum 5 hari penanaman itu 4 liter menggunakan pupuk Coparmin. Nah, setelah 14 hari 1 liter pupuk. 1 liter pupuk ini kita aduk-aduk tadi dengan biangnya itu tadi pakai itu. Nah, ini berarti 20 tangki, berarti 50 ml per tangki. Ini membutuhkan seperti ini. 28 hari setelah tanam 1,5 liter pupuk, jadi 20 tangki, 75 ml per tangki. Setelah 42 hari setelah tanam 1,5 liter pupuk, 20 tangki, 75 ml per tangki ya. Nah, setelah 50 hari setelah tanam 2 liter pupuk ya, terus 20 tangki, 100 ml per tangki. Nah, ini agak banyak sedikitnya, ada 10 liter, sama dengan pemakaian padi. Untuk padi ya. Oh, bentar lagi jam 10. Nah, ini brokoli dan kol pakcai. 5 hari sebelum tanam itu 4 liter, 20 tangki, 200 ml per tangki. 7 hari setelah tanam 1 liter pupuk ini, 20 tangki,
50 ml per tangki. Ya, setelah 14 hari setelah tanam itu 1,5 liter pupuk 20 tangki 75 ml per tangki. 28 hari itu 28 hari itu setelah tanam 1,5 liter pupuk 20 tangki 75 ml per tangki. Nah, totalnya 8 liter per 1 hektar. Ya, ini buat sahabat petani dimanapun Anda berada. Ini pupuk bukan sembarang pupuk, biarpun kecil tapi manfaatnya luar biasa. Ini pupuk eco farming. Ya, ini jahe kencur kuning, lengkuas. Nah, 5 hari sebelum tanam ini membutuhkan pupuk ini 4 liter 20 tangki 200 ml per tangki. Nah, setelah nanti kan tinggal ngitung nih dari 5 hari sebelum tanam. Berarti 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti 9 hari ya. Nah, 14 hari setelah tanam itu menggunakan pupuk eco farming ini 1,5 liter ya, 20 tangki 75 ml per tangki. Ya, untuk 28 harinya setelah tanam 2 liter pupuk 20 tangki 100 ml per tangki. Ya. Nah, untuk 42 hari setelah tanam 2 liter pupuk 20 tangki 100 ml per tangki. Berarti ini totalnya 9,5 liter per 1 hektar. Ya. Nah, buat sahabat petani dimanapun berada, seluruh penjuru dunia, seluruh sahabatku dimanapun berada, semoga dengan nonton video ini nanti bisa ini pupuk sama saya gitu ya, nanti biar nanti kita langsung aplikasi ke lapangan. Oke, jadi nah untuk ini untuk tebu tembakau ya, 5 hari sebelum tanam kita membutuhkan pupuk eco farming ini 20 tangki 200 ml per tangki. 15 hari setelah tanam itu 2 liter 20 tangki 100 ml per tangki. Nah, ini di 45 hari setelah tanam 2 liter pupuk eco farming 20 tangki 100 ml per tangki. Ya, ini sesuai sama yang ada brosurnya. Ini total 10 liter per 1 hektar. Ini buat melon, semangka, pepaya. Ya, 5 hari sebelum tanam itu 4 liter pupuk 20 tangki 200 ml per tangki. Nah, setelah 10 hari 1,5 liter pupuk eco farming ya, 20 tangki 75 ml per tangki. Nah, setelah 20 hari setelah tanam 1,5 liter pupuk 20 tangki 75 ml per tangki. Setelah 30 hari setelah tanam 2 liter pupuk eco farming 20 liter tangki 20 tangki 100 ml per tangki. Ya. Jadi nanti di sini total yang dibutuhkan itu cuman 9 liter. Ya, ini untuk singkong. Singkong itu aplikasinya seperti ini sama. Ini untuk singkong. Nah, 5 hari sebelum tanam itu menggunakan pupuk ini 4 liter 20 tangki 200 ml per tangki. Ya, ini 30 hari setelah tanam 2 liter pupuk 20 tangki 100 ml per tangki. Setelah 45 hari, nah 3 liter pupuk 20 tangki 150 ml per tangki.
total yang dibutuhkan ini adalah 9 liter per 1 hektar, berarti 9 tub ini. Oke, untuk sahabat petani dimanapun berada. Nah, di sini ini pokoknya semua tanaman udah komplit di sini. Ya, di sini alpukat, belimbing, duku, durian, jambu, jeruk, jengkol, kedondong, lengkeng, mangga, manggis, nangka, rambutan, sawo, pete, aren, jambu, terus kelapa, kopi, kurma, dan sejenisnya. Jadi jeruk, untuk jeruk itu gunaannya total pupuknya itu adalah 5 hari sebelum tanam, berarti kita menggunakan pupuk ini 6 liter per 20 tangki. Ya, 15 hari setelah tanam, 1 liter pupuk 20 tangki, 50 ml per tangki. 30 hari setelah tanam itu 20 tangki, 50 ml per tangki. Ya, 45 hari itu 1 liter pupuk 20 tangki, 50 ml per tangki. Setelah 60 hari itu 1 liter pupuk eco farming 20 tangki, 50 ml per tangki. Jadi nanti total kebutuhan pupuk eco farming buat tanaman itu adalah 10 liter. Kita kalau aplikasi dari awal ya. Nah, ini ada juga buat jamur, stroberi, kemangi. Jadi 5 hari sebelum pemupukan, sebelum penanaman itu 4 liter pupuk 20 tangki, 200 ml per tangki. 14 hari setelah tanam 1 liter pupuk ya 20 tangki, 50 ml per tangki. Setelah 28 hari itu 1 liter pupuk 20 tangki, 50 ml per tangki. 42 hari 1 liter pupuk 20 tangki, 50 ml per tangki. Ya, ini jadi total yang dibutuhkan buat jamur, stroberi, kemangi itu adalah 7 liter per 1 hektar. Berarti 7 ini. Ya, jadi sahabat petani dimanapun Anda berada, apabila tanaman yang belum disebut pada contohnya ini, Anda bisa menyesuaikan jenis tanaman dengan contoh yang ada disampaikan. Ya, alhamdulillah. Untuk pupuk ini jangan dipandang dari kecilnya, tapi kita dipandang dari kualitasnya. Mungkin cukup sampai di sini aja dulu. Ya, selamat menggunakan pupuk eco farming. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahan subur, petani makmur.